Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Melanjutkan Octo Quadripack yang dibuat oleh The Bookworm dan puzzle hari ini adalah Window Pane. Salah satu peraturan dari puzzle ini ada garis Dash Whispers ya untuk garis jingga di sini. Dan kadang-kadang saya sedikit kesulitan sih untuk menyelesaikan puzzle yang menggunakan Dash Whispers. Tapi semoga aja saya bisa menyelesaikan puzzle hari ini dengan baik. Tapi seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturan window pane, yaitu aturan okto quadri berlaku. Jadi kita harus memilih 8 angka dari pilihan 1 sampai 9 dan menempatkan angka-angka tersebut pada masing-masing petak di dalam puzzle ini. Dan kalau misalkan sebuah angka muncul dalam puzzle-nya, misalkan ada angka 4 akan muncul 2 kali di dalam puzzle ini. Misalkan ada angka 6 akan muncul 2 kali, dan seterusnya. Tapi tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, dan pada suatu kotak 2 kali 2. Kemudian kita punya peraturan Dash Whispers di mana angka yang bersebelahan di sepanjang garis jingga harus memiliki selisih minimal 4. Jadi untuk angka yang bersebelahan di sepanjang garis jingga ini, itu harus memiliki selisihnya minimal 4. Jadi 4 atau lebih untuk angkanya. Kemudian kita juga punya killer di mana angka di dalam sangkar itu harus berbeda semua, tidak boleh berulang, dan berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi 3 angka di sini akan berjumlah 14. Kemudian ada simbol pertidaksamaan yang intinya adalah petak ini harus berisi angka yang lebih kecil dari petak ini. Dan kita juga punya X-pairs di mana angka di sini akan berjumlah 10. Tidak semua X diberikan, jadi intinya kita hanya punya informasi positif saja di dalam puzzle-nya. Dan itu adalah peraturan dari window pane, dan mari kita langsung saja untuk bisa timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi kita punya Dash Whispers di sini ya. Jadi di Dash Whispers itu logikanya sedikit berbeda ya dengan di German Whispers. Kalau di German Whispers kita nggak bakal pernah bisa memiliki angka 5 karena selisihnya harus 5 atau lebih. Tapi kalau di Dash Whispers ini dia masih mungkin untuk adanya angka 5 untuk bersebelahan dengan angka 1 atau 9 nantinya dan memiliki selisih minimal 4 dan itu menjadi valid. Jadi 5 masih bisa ditempatkan di sepanjang di sepanjang Dash Whispers ini. Tapi logika di Dash Whispers ini, kalau misalkan kita nggak memiliki angka 5 pada beberapa area ya di dalam garis ini. Misalkan kalau kita mendeduksi nantinya di seluruh petak ini nggak bakal pernah bisa berisi angka 5 lagi. Nantinya untuk angka rendah dan angka tinggi di dalam area ini itu akan selalu bergantian di sepanjang Dash Whispers. Karena kita masih nggak bisa juga menempatkan angka rendah bersebelahan di sepanjang Dash Whispers karena hanya memiliki selisih maksimal 3 bukan 4 atau lebih. Sama juga dengan angka tinggi bersebelahan hanya bisa memiliki selisih maksimal 3. Jadi angka rendah dan angka tinggi nggak bisa bersebelahan di sepanjang Dash Whispers ini kalau misalkan di areanya itu nggak ada angka 5. Dan nantinya akan terjadi pergantian untuk angka rendah dan angka tinggi tersebut. Jadi kalau misalkan ini adalah angka rendah, ini adalah angka tinggi 6789, ini adalah rendah, dan seterusnya. Jadi nantinya kita tahu untuk beberapa petak yang harus berisi angka rendah dan angka tinggi yang sama, dan angka rendah dan angka tinggi yang berbeda di sini. Kalau misalkan kita telah membuktikan bahwa beberapa area itu nggak berisi angka 5, tapi dengan adanya angka 5 di sini kadang-kadang agak sedikit tricky sih ya untuk melakukan deduksi tersebut. Oke. Tapi beberapa saat lalu ya, saya ingat bermain puzzle yang dibuat oleh Richard ya, yang menggunakan Dash Whispers juga. Dan saya mempelajari sebuah logika yang bisa diterapkan pada Dash Whispers sih, dan kayaknya bisa diterapkan juga untuk puzzle ini ya. Jadi sangat menarik banget kalau misalkan kita punya sebuah Dash Whispers itu yang membentuk seperti bentuk loop ya. Jadi kayak misalkan di area sini. Area sini di garisnya itu membentuk suatu loop yang garisnya selalu terhubung satu sama lain nantinya. Sama juga di area sini misalkan ini membentuk sebuah loop dan di area sini membentuk sebuah loop. Dan kalau kita memiliki loop garis Dash Whispers yang total petaknya itu adalah ganjil ya, itu akan selalu memiliki minimal harus ada satu angka 5 yang muncul di dalam loop tersebut. Dan cara pembuktiannya adalah ya kayak misalkan di loop 5 petak ini ya, itu pasti bakal selalu ada angka 5 nantinya di salah satu petak ini. Kalau nggak ada angka 5, maka dengan logika tadi, kita akan selalu bergantian untuk angka rendah dan angka tingginya. Misalkan ini adalah angka rendah, ini akan angka tinggi, dua petak ini adalah polarity yang berbeda, maka ini adalah angka tinggi, dan ini adalah angka rendah, dan ini adalah angka tinggi berarti, dan sekarang dua petak ini memiliki polarity yang sama, angka rendah dan angka tinggi yang sama, dan itu kan nggak boleh.
Jadi di dalam sebuah loop, kalau nggak ada angka 5, kita nggak bakal pernah bisa melakukan pergantian untuk angka rendah dan angka tingginya di sepanjang loop tersebut. Jadi di area sini pasti butuh angka 5 nantinya. Di salah satu petak ini ya, karena nggak bisa di X juga nantinya. Oke, kira-kira ada loop lain nggak yang panjangnya adalah ganjil ya? Ini loopnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu adalah genap ya. Jadi itu nggak membutuhkan angka 5. Dan kalau loopnya di sini 1, 2, 3, ini ganjil nggak sih harusnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siap. Di sini loopnya adalah 11 petak ya. Maka itu adalah ganjil dan pasti akan membutuhkan angka 5. Kalau nggak ada angka 5, kita coba untuk buktikan di sini. Dia pasti nggak bakal pernah bisa bergantian untuk angka rendah dan angka tinggi kita. Ungu, hijau, ungu, dan kemudian ini adalah hijau, dan sekarang dua petak ini dia akan memiliki polarity yang sama dan itu nggak boleh. Nggak bakal pernah bisa memiliki selisih minimum 4. Jadi menariknya di puzzle ini, di loop ini ya, di loop ini nantinya pasti akan butuh angka 5, dan di loop ini nantinya juga pasti akan butuh angka 5. Oke. Berarti di puzzle ini pasti bakal ada angka 5 ya. Angka 5 pasti muncul. Kalau misalkan 5 antara muncul dua kali ya. 5 pasti akan muncul dua kali berarti dalam puzzle ini. Antara di Dutch Whispers ini nantinya bakal ada satu angka 5, dan angka 5 yang kedua akan muncul di sangkar 14 ini. Berarti dua angka yang tersisa akan berjumlah 9 berarti ya. Uh. Atau angka 5, angka 5 akan muncul dua kali dalam Dutch Whispers ini nantinya ya. Mungkin nggak sih kalau misalkan hanya ada satu angka 5 saja di sepanjang garis Dutch Whispers ini ya. Kalau hanya ada satu angka 5 saja di area sini, angka 5 pasti bakal muncul yang kedua di sangkar 14, dan dua angka yang tersisa akan berjumlah 9. Tunggu, 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 tunggu. Ya, mungkin di sini kita bisa bisa mencoba untuk menghitung ya untuk berapa banyak nantinya untuk angka rendah dan angka tinggi yang akan muncul di dalam puzzle ini. Kayak logika yang telah kita pelajari di Octoquadri sebelumnya kan ya. Karena untuk angka rendah 1, 2, 3, 4 dan angka tinggi 6, 7, 8, 9 itu totalnya harus ada genap ya di dalam puzzle ini. Nggak bakal pernah bisa ganjil nantinya. Kalau misalkan ada dua angka dari sa- em, dia nggak bakal pernah bisa dua angka sih, karena kalau misalkan hanya ada dua angka saja yang muncul dari 1, 2, 3, 4, kita kehilangan dua angka dalam puzzle ini. Padahal hanya ada satu angka yang muncul dalam puzzle ini. Jadi antara ada tiga angka dari 1, 2, 3, 4 yang muncul dalam puzzle ini, dan totalnya berarti karena tiga angka tersebut muncul dua kali, totalnya adalah 6, 6 angka, dan itu adalah genap, atau bakal ada semua 4 angka dari 1, 2, 3, 4 yang muncul dua kali dan totalnya adalah 8, dan itu adalah genap juga. Sama juga untuk angka tinggi kita ya. Antara dia muncul tiga kali dan totalnya adalah 6, atau dia muncul 4 kali dan totalnya adalah genap. Dan pasti salah satu angka rendah atau salah satu angka tinggi akan kehilangan dalam puzzle ini ya. Karena kita sudah pasti bakal ada angka 5 dalam puzzle ini. Jadi antara kita kehilangan salah satu angka rendahnya, sehingga angka rendah kita misalkan kehilangan angka 1, 2, 3, 4 akan muncul dua kali dan totalnya adalah 6 angka rendah. Dan membuat angka tinggi empat-empatnya akan muncul ya, sehingga totalnya adalah 8. Atau kebalikannya, kalau angka tinggi yang kehilangan, totalnya ada 6 angka tinggi dan
6 angka tinggi dan 8 angka rendah. Hmm, dan kalau misalkan kita punya sangkar 14 itu, sangkar 14 kalau misalkan ada angka 5 di sini ya. Ada angka 5. Dua angka yang tersisa pasti akan berjumlah 9 berarti ya. Dan jumlah 9 itu pasti harus ada satu angka rendah dan satu angka tinggi nggak sih? Karena kita nggak boleh berulang untuk angka 5-nya ya. Misalkan ada angka 5 di sini, dua angka di sini nantinya akan berjumlah 9, dua angka yang tersisa. Dan itu nggak boleh 4 tambah 5 karena angka 5 nantinya akan berulang dalam sangkarnya dan itu nggak mungkin. Jadi antara 1 tambah 8 dan itu adalah satu angka rendah, satu angka tinggi, 27, satu angka rendah, satu angka tinggi, 36, satu angka rendah, satu angka tinggi. Jadi kalau misalkan 5 ada di salah satu petak ini, itu pasti akan berisi satu angka rendah, satu angka tinggi, dan satu angka 5 ya. Um, tapi masalahnya gimana cara kita tahu nanti untuk angka rendah dan angka tinggi kita untuk perhitungan di Das Whispers ini ya? Saya agak bingung sih untuk melakukan perhitungannya ya, karena di sini limanya itu benar-benar sulit gitu untuk memvisualisasikan logika dari Das Whispers ini. Coba mungkin kalau hanya ada satu angka 5 saja ya pada Das Whispers ini. Kita tahu berarti di dalam loop ini pasti bakal selalu ada satu angka 5 dan 5 tersebut nggak bisa di-X karena kalau yang 5 itu akan jadi perulangan untuk jumlah 10, boleh berulang untuk di setiap baris. Jadi di loop ini nantinya bakal ada satu angka 5 di salah satu petak ini. Dan di loop ini dia juga butuh minimal ada satu angka 5 ya. Jadi kalau hanya ada satu angka 5 saja di dalam area sini, 5-nya harus di sini dan di sini atau di sini untuk memenuhi loop ini punya angka 5 dan di loop ini punya angka 5. Oke, coba-coba. Berarti nantinya kita tahu kalau hanya ada satu angka 5 saja, 5-nya pasti bakal ada di salah satu petak ini ya. Dan itu akan membuat di seluruh petak ini nggak bisa ada angka 5 lagi. Dan itu akan terjadi pergantian ya untuk angka rendah dan angka tinggi. Jadi kita mungkin warnakan saja di sini. Kita walaupun nggak tahu nantinya yang mana yang merupakan angka rendah, yang mana yang merupakan angka tinggi, karena dia akan selalu bergantian, kita coba simbolisasikan saja dengan sebuah warna untuk menandakan petak-petak mana yang harus berisi angka rendah dan angka tinggi yang sama. Oh, um, dia harus tepat di sini sih untuk angka 5-nya ya. Karena kalau misalkan ini adalah angka 5, dua petak ini adalah angka 5 yang bisa berseberangan dengan angka 1 dan 9. Dan ini adalah 5 yang berbeda. Angka rendah dan angka tinggi yang sama. Jadi harus antara double 1 atau double 9. Iya, kayak di loop ini sangat menarik banget ya. Nah, kalau misalkan hanya ada satu angka 5 saja, kayak kita nggak bakal pernah bisa tempatkan di loop ini ya. Karena loopnya itu adalah genap nggak sih? Oh iya, 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 paham, 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 paham. Kalau kita tempatkan Kalau kita tempatkan angka 5 di dalam loop ini, gimana pun kita nanti menempatkan angka 5, ada satu angka 5 misalkan di dalam loop ini. Ya, karena masing-masing petak di sini itu dia akan selalu melihat dua angka yang berbeda ya.
Kayak misalkan petak ini dia melihat dia bersebelahan dengan dua angka yang berbeda. Petak ini bersebelahan dengan dua angka yang berbeda di dalam box ini. Petak ini melihat di kolomnya dua angka yang berbeda, petak ini juga sama dan seterusnya. Dan itu akan membuat angka 5 nggak bakal pernah bisa ditempatkan di sepanjang loop ini nggak sih kalau hanya ada satu angka 5 saja ya. Karena kalau kita kita hanya menempatkan satu angka 5 saja, misalkan di petak ini tadi, pergantian dari loopnya itu akan selalu membuat petak di sebelah angka 5, dua-duanya itu dipilih dari angka rendah dan angka tinggi yang sama. Dan karena dia hanya bisa bersebelahan dengan satu atau 9, dia antara double satu dan berulang atau double 9 berulang. Nggak ada nggak ada tempat yang mungkin di dalam loop ini nantinya kalau kita hanya menempatkan satu angka 5 saja, di mana dua angka yang bersebelahan itu dia bisa dua-duanya adalah angka satu dan dua-duanya adalah angka 9. Wow, oke. Jadi kalau hanya ada satu angka 5 saja, ini akan selalu bergantian terus ya. Ini tuh akan membuat ini menjadi angka 5 nantinya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, hah. Nggak bakal pernah bisa nggak sih? Berarti sekarang, iya, wow. Oke, 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 oke. Dan sekarang ini nggak bakal pernah bisa juga. Kalau kita tadi hanya punya satu angka 5 saja, kita telah mempelajari ini harus 5. Dan nantinya gimana pun angka rendah dan angka tinggi kita tempatkan di dalam data whispers ini, totalnya adalah 6 angka rendah dan 6 angka tinggi berada pada loop ini ya. Dan juga tadi angka 5 yang kedua akan selalu muncul pada angka 14 di mana ditemani dengan satu angka rendah dan satu angka tinggi. Dan perhitungannya bukan merupakan yang benar. Karena ada 7 angka rendah dan 7 angka tinggi totalnya dalam puzzle ini. Wow, kalau misalkan ini adalah satu angka 5 saja. Padahal kita tahu tadi harus ada 3 angka rendah atau 4 angka tinggi, atau kebalikannya 4 angka rendah dan 3 angka tinggi. Wow, oke. Jadi kita telah membuktikan sekarang bahwa angka 5 itu harus muncul dua kali di dalam loop ini ya, di dalam Zaman Whispers ini. Zaman Whispers, Death Whispers. Oke. Dan kita tahu salah satu angka 5 tersebut akan ada di salah satu petak ini untuk memenuhi loop ini ya. Dan memang hanya ada satu angka 5 saja sih di area tersebut ya. Karena kalau kita menempatkan dua angka 5 di dalam area ini, tadi kita tahu nggak mungkin ada di X ini karena berjumlah 10. 5, 5 akan berulang, maka harus ada di seluruh area ini nggak mungkin 5 lagi. Dan kalau ada dua angka 5, kita harus tempatkan pada box yang berbeda ya. Di dalam box ini satu kali dan dalam box ini satu kali. Dan di dalam kolom yang berbeda juga sehingga membuat 5 harus seperti ini. Tapi dua petak ini nggak mungkin untuk memiliki selisih minimal 4 lagi. Jadi di area sini hanya bisa ada maksimal satu angka 5. Dan angka 5 yang kedua harus muncul di salah satu petak ini dan bukan di X juga tadi. Berarti di salah satu petak ini. Oke, lalu ini nggak mungkin 5 nggak sih? Ini nggak mungkin 5 nggak sih? Ini ada logika yang sangat aneh banget ya. Kalau ini adalah 5, ini adalah 5 di dalam area sini tadi. Di area sini butuh satu angka 5, dan di area sini butuh satu angka 5. Dan 5 mengadmisi kolomnya, dan ini harus 5. Dan itu nggak bakal pernah bisa nggak sih harusnya? Karena 5 hanya bisa bersebelahan dengan satu dan 9 ya. Dan 5 sini juga bersebelahan dengan satu dan 9. Tapi untuk di seluruh area ini, dia harus merupakan angka rendah dan angka tinggi yang berbeda. Jadi akan terjadi pergantian kuning biru kuning biru. Jadi ini adalah satu dan 9 yang berbeda. Kalau ini satu, ini harus polarity yang berbeda sehingga menjadi 9 atau kebalikannya. Dan sekarang apa yang mungkin untuk petak ini? Karena kalau ini adalah kuning 19, dia akan berulang dalam kolomnya. Kalau dia biru 19, dia akan berulang dalam boxnya dan itu nggak boleh. Wow, oke. Jadi ini nggak mungkin 5 lagi sekarang ya. 5 pasti bakal ada di sini dan di sini.
Oke. Em, Enggak, masih masih bisa sih, masih bisa kita kita tentukan ya. Tadi kita telah menentukan bahwa di loop ini, kalau hanya ada satu angka 5 saja, kita punya problem tadi kan ya, di mana yang angka yang bersebelahan dengan angka 5 itu akan membuat dia akan double satu atau double 9 dan itu nggak boleh. Nah, jadi pasti bakal ada dua angka 5 dalam loop ini ya. Minimal satu angka 5 pasti akan muncul kan ya. Kita bisa aja menempatkan angka 5 di sini, tapi angka 5 yang kedua pasti bakal berada di loop ini. Tapi karena kita nggak bisa menempatkan hanya satu angka 5 saja, atau enggak, misalkan di sini ya, atau enggak nantinya akan terjadi pergantian, ini adalah rendah dan tinggi yang sama, dan ini adalah rendah tinggi yang berbeda, dan dua petak ini nantinya antara double satu atau double 9. Itu nggak boleh. Jadi untuk mendapatkan loopnya itu nggak ada hanya satu angka 5 saja, ini nggak boleh 5 lagi. Kalau ini 5, kita hanya bisa tempatkan satu angka 5 di dalam loop ini. Wow. Oke, jadi angka 5 pasti bakal ada di sini ya. Dan salah satunya lagi adalah angka 5 di sini. Dan 5 itu akan selalu bersebelahan dengan angka 1 dan 9 ya. Dan angka 1 dan 9-nya itu harus selalu berbeda sih ya. Tadi di loop ini, apapun petaknya, dua petak yang bersebelahan dengan angka petak tersebut adalah angka yang berbeda pasti antara di dalam barisnya nggak boleh berulang, dalam kolomnya nggak boleh berulang, atau di dalam boxnya nggak boleh berulang. Jadi, hmm, kayaknya untuk angka 1 dan 9 di sini, setiap angka 5 pasti akan selalu bersebelahan dengan angka 1 dan 9 kan ya. 5 di sini nantinya akan berkontribusi bersebelahan dengan angka 1 9 yang berbeda, dan 5 di sini nantinya akan berkontribusi bersebelahan dengan 1 dan 9 yang berbeda. Mungkin nggak kita kita bisa membuat angka 5 di sini dan 5 di sini itu nantinya akan bersebelahan dengan 1 9 yang sama gitu. Nggak mungkin ya. Nggak bakal pernah bisa kayaknya. Karena kalau ya kalau misalkan kita butuh adanya adanya angka 1 9 yang berkontribusi untuk kedua angka 5 kita, paling mungkin di sini sih. Kalau kita lihat dari penempatannya ya untuk angka 5. Paling mungkin di sini dengan bersebelahan dengan dua angka 5 di dua petak ini. Dan itu akan menjadi perulangan dalam box ini. Jadi nantinya untuk angka 1 dan 9, untuk semua angka 5 ini, dia berbeda semua ya. 5 di sini akan berkontribusi untuk dua angka dari 1 9 yang berbeda, dan 5 di sini juga akan berkontribusi dengan bersebelahan dengan 1 9 yang berbeda, tapi 1 9 dari 5 sini dan 1 9 dari 5 sini itu adalah 1 9 yang berbeda. Dia nggak bakal pernah bisa ada tumpang tindih bersebelahan dengan dua angka 5 nantinya untuk 1 dan 9-nya. Jadi intinya 1 dan 9 sudah muncul dua kali ya di dalam Death Whispers ini. Oke. 5 di sini berkontribusi bersebelahan dengan 1 9, 1 dan 9 tepat 1 dan 9, 5 di sini akan berkontribusi dengan 1 dan 9 yang kedua. Jadi di sangkal 14 ini, dia nggak bakal pernah bisa ada 1 5 9 lagi sekarang ya. Karena 1 dan 9 sudah muncul dua kali di Death Whispers, dan 5 sudah muncul dua kali di Death Whispers. Jadi ini pilihannya dari 2 3 4 6 7 8 ya. 2 3 4 6 7 8. Mungkin nggak ada angka, hmm, sayangnya 3, kalau nggak ada angka 2, 3 4 7 masih oke ya di sini. 2 3 minimal, tapi bakal ada dua angka rendah ya, 2 3 4. Karena kalau hanya ada satu angka rendah saja, minimal 2 6 7, dan itu menjumlahkan 15. Bukan 14 lagi minimal.
Jadi pasti bakal ada dua angka rendah di sini. Nggak mungkin ada tiga angka rendah ya, karena 2, 3, 4 hanya menjumlahkan 9. Jadi di sangkar 14 ini totalnya adalah dua angka rendah dan satu angka tinggi. Dan mungkin nanti itu akan mungkin nanti itu akan mengeliminasi di mana membuat perhitungan dari Death Whispers ini bisa diketahui ya. Karena tadi tadi balik lagi kita harus mendapatkan tiga angka rendah, enggak, 6 angka rendah atau 8 angka tinggi atau kebalikannya. Di sini jadi totalnya adalah dua angka rendah dan satu angka tinggi. Oke. Ini mungkin nggak sih untuk 1 dan 9? Nggak mungkin nggak sih? Iya, intinya adalah di dalam puzzle ini ya, untuk semua angka 1 dan 9 yang muncul di dalam Death Whispers, itu pasti adalah angka yang harus bersebelahan dengan kedua angka 5 kita. Dia adalah angka yang berkontribusi untuk bersebelahan dengan angka 5-nya. Jadi kalau ini adalah 1 dan 9, 1 9 di sini harus bersebelahan dengan sebuah angka 5, dan itu hanya bisa dicapai dengan 5 pada area sini. Dan 1 9 sini juga harus bersebelahan dengan angka 5, yaitu di sini. Dan itu akan menjadi perulangan untuk di dalam barisnya. Oke, jadi ini nggak mungkin 1 dan 9 lagi ya. Dia juga nggak mungkin 46 ya. 46 pada dua petak ini dia hanya bisa memiliki selisih maksimal 2, bukan minimal 4. 37 tapi masih oke ya. Jadi antara 28 di sini dan 37. Oke. Tapi kita bisa mengeliminasi ini dari angka 5 karena ini nggak boleh bersebelahan dengan 19 di sini. Ini bukan 19, maka ini bukan 5 lagi sekarang. Oke. Oke, kita bisa memulai untuk melakukan pewarnaannya ya. Di area sini nantinya itu akan selalu bergantian untuk angka rendah dan angka tingginya. Apa ini adalah biru, kuning, biru, kuning, biru. Oke, jadi sejauh ini ini kuning ya. Sejauh ini kita punya 3 kuning dan 2 biru. Oke. Berarti 5 bakal ada di salah satu petak ini ya. Ini nggak bakal pernah bisa 5 nggak sih? Kalau ini adalah 5, 5 nggak mungkin ada di boxing lagi, maka 5 pasti bakal ada di sini. Dan 5 akan selalu bersebelahan dengan 19, 5 sini juga bersebelahan dengan 19. Kita punya terlalu banyak angka 19 di dalam kolom ini. Yap, jadi ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. 5 pasti bakal ada di area sini ya. 5, tunggu. Bentar. Tadi kayak saya miss sebuah logika di sini ya. Tadi kayak saya miss sebuah opsi dari sini. Nggak bener kok, bener masih masih tetap bener ya. Karena di tadi saya membuktikan bahwa di loop ini ya dia akan selalu bersebelahan dengan 1 dan 9. Tapi yang saya mikirin tadi 5 di sini dia bersebelahan dengan dua petak ini juga ya. 5 di sini bahkan bersebelahan dengan tiga angka di sini. Ya nggak ada yang salah kalau logikanya. Tapi iya ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. Karena kalau ini adalah 5, dia akan bersebelahan dengan 1 dan 9 semua, bahkan ke petak ini juga. Nantinya 5 di sini, dia akan bersebelahan dengan 1 dan 9 juga, dan bakal ada 5 angka dari 1 9 ya. Satu di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan 2 lagi yang berkontribusi untuk bersebelahan dengan angka 5. Dan itu terlalu banyak. Kita hanya punya 4 angka saja dari 1 dan 9 di puzzle ini. Ya, jadi ini nggak mungkin 5 lagi. Kita telah mendapatkan bahwa ini adalah angka 5. Wow. Oke. Jadi ini adalah 5, maka ini bergantian ya, karena ini bukan 5. Kuning biru, ini menjadi kuning, ini menjadi biru. Di area sini harus bergantian untuk angka rendah angka tingginya.
Dan ini adalah yang 19 kita sekarang. Oke. 19 kuning, 19 biru. Lalu, ini nggak mungkin 5 lagi lah ya. Kalau ini 5, ini harus 19 biru. Dan 19 birunya akan berulang dalam box ini. Nice. Oke, jadi 5 bakal ada di sini. Nggak mungkin dalam barisnya, jadi nggak mungkin lagi. Jadi ini pasti biru kuning, ini biru kuning untuk pergantian. Dan 5 antara di sini atau di sini ya. Oh, tapi kita tahu untuk perhitungannya ya. Perhitungannya sekarang adalah kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuning dan adalah 1, 2, 3, 4 biru. Dan kayaknya dimanapun angka 5 berada, antara 5 di sini dan ini bergantian kuning biru, atau 5 di sini ini bergantian kuning biru. Jadi salah satu petak ini adalah angka 5 dan satu lagi adalah biru. Jadi totalnya dalam Death Whispers kita telah mendapatkan totalnya adalah oh ini nggak mungkin 5 sih ya sebenarnya. Ah, nggak, simpel aja. Kita bisa membuktikan bahwa ini bukan 5 lagi. Kalau ini adalah 5, ini bakal menjadi kuning 5, kuning biru, dan biru kita adalah 19. Dan 19-nya berulang di dalam baris ini. Wow, 19 biru. Jadi 5 kita hanya bisa di sini bahkan ya sekarang. Untuk di area sini. Dan ini adalah biru kita dengan 19 kuning dan 19 biru bersebelahan dengan angka 5. Oke. Jadi totalnya bakal ada 6 kuning, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 1, 2, 3, 4, 5 biru. Kalau biru kita adalah angka rendah, di sini tadi totalnya adalah 2 angka rendah kan ya. Totalnya kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita bukan mendapatkan genap angka rendah, tapi ada ganjil angka rendah dan itu nggak boleh. Wow. Jadi kita tahu biru kita adalah angka tinggi sekarang ya. Biru kita adalah angka tinggi dan totalnya adalah 6 di puzzle ini. 1 di sini dan 5 di sini. Dan kuning kita adalah angka rendah yang ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan totalnya adalah genap. Wow, saya terkagum-kagum deh dengan konstruksi puzzle ini ya. Kalau menurut saya puzzle-nya benar-benar menggunakan semua properti ya dari penggunaan Death Whispers ini dengan sangat brilian banget oleh The Bookworm. Yang membantu juga sih ya. Saya telah mempelajari bagaimana loop di Death Whispers itu bekerja. Tapi di puzzle-nya juga tadi saya mendapatkan beberapa deduksi yang saya pelajari juga gimana caranya kita bisa menyelesaikan loop yang merupakan totalnya adalah genap ya. Dimana kalau ada angka 5 yang nggak bisa bersebelahan dengan dua angka yang berbeda, itu akan terjadi permasalahan situ. Benar luar biasa banget. Oke, jadi kita tahu sekarang hijau kita adalah angka rendah ya. Jadi ini harus 1, ini harus 9, ini harus 9, dan ini harus 1. Dan ini adalah yang angka rendah, 2 atau 3 kita. Dan ini adalah yang 7, 8 kita. Dan 5 di sini, ini adalah angka yang lebih kecil ya. Maka ini harus yang rendah kita, 6, bukan 6, 7, 8. Jadi ini pasti bakal ada satu angka rendah dan satu angka tinggi. Lalu, ini harus selalu dipilih dari 6, 7, 8 ya. Tapi harusnya nggak mungkin 6 nggak sih? Karena kalau ini adalah 6, 6 hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 2. Dan karena 1 sudah muncul 2 kali, dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 2 dan akan terjadi perulangan dalam baris ini. Jadi ya ini nggak mungkin 6 lagi. Dia harus 7 atau 8. Dan ada 7, 8 pair dalam kolom ini ya. Ya jadi di dalam puzzle ini kita kehilangan angka 6 kayaknya. Karena di angka tinggi kita hanya ada 3 angka yang muncul, totalnya adalah 6 angka tinggi, 3 angka yang muncul 2 kali, dan angka tingginya adalah 7, 8 pair dan serta angka 9. Jadi nggak boleh ada angka 6 di puzzle ini. Jadi ini nggak mungkin 6 lagi sekarang. Dan ini nggak mungkin 6, maka harus 7 atau 8, nggak mungkin 9 di dalam barisnya. Ini juga nggak mungkin 7, 8 ya, di dalam kolom ini ada 7, 8 di dalam kolomnya. Jadi ini adalah yang rendah kita, dan ini adalah yang angka tinggi kita. Oke. 7 atau 8. Kalau ini nggak mungkin 6, dia antara 7 ya. Kalau ini 7, ini berarti harus 3 dan 4.
Kalau ini 8, ini harus 2 dan 3 ya. Jadi pasti bakal ada angka 3 di salah satu petak ini. Antara dia 2 3 enggak, 2 enggak, kalau ini 8 ini 2 dan 4 ya. Jadi pasti bakal ada angka 4 sini. Ya nggak sih? 7 3 4 8 2 4 ya. Jadi pasti bakal ada angka 4 di sini. Oke. Lalu di mana angka 4 muncul dalam puzzle-nya? Karena angka 4 juga hanya bisa bersebelahan dengan 8 dan 9 ya. Hmm. 4 kayaknya masih ada di beberapa opsi ya. 4 di sini atau 4 di salah satu petak ini. Di kolom ini kita masih butuh semua angka rendah ya, 2 3 4. Oke. Ini adalah 2 3 4 yang berbeda semua. Satu sudah muncul 2 kali, maka di hijau nggak mungkin angka satu lagi. 2 3 4 semua. Dan di kolom ini adalah 3 angka yang berbeda ya. Maka untuk masing-masing angka tersebut muncul 2 kali, seluruh petak ini juga harus merupakan angka yang berbeda semua. Jadi, salah satu petak ini berarti akan berisi angka 4. Salah satu petak ini juga harus berisi angka 4. Hmm. Kalau ini adalah 4, dua angka di sini adalah angka yang sama ya. 7 dan 8 untuk angka di sini dia nggak boleh berulang dalam barisnya, dan dua angka sini adalah angka yang berbeda. Maka angka di sini adalah angka yang sama. Dan angka di sini untuk muncul 2 kali, dia harus muncul di petak ini. Berarti ini adalah dua angka yang sama. Ini gimana cara nyelesainnya sih? 3 4 7 2 4 8. 7 dan 8 ya. Masalah 7 dan 8, oke, dimanapun angka 7 berada, dia nggak boleh bersebelahan dengan angka 4. Jadi kalau ini adalah 7, 4 nggak mungkin di sini lagi sekarang. 4 harus di sini, 4 harus di sini. Kayaknya nggak ada masalah nggak sih? Hmm. Ini adalah angka yang berbeda semua ya. 2 3 4. Kalau ini adalah 7, maka ini bukan 4 lagi sekarang. 3 7 2 8. Hah? Gimana sih cara mikir ini? Untuk petak ini, ya masalah 4 masih mungkin untuk bersebelahan dengan 8 9 ya. Intinya dimanapun angka 4 berada, itu akan selalu bersebelahan dengan 8 atau 9. Tapi 4 masih mungkin untuk di sini. 4 di sini dia akan bersebelahan dengan angka 8. 4 8 2. 4 8 2 7 2 2 4 4 3 3 ya. Oke, itu jawabannya nggak sih? Oke, kalau misalkan 4 ada di salah satu petak ini. 4 akan bersebelahan dengan angka 8, berarti ini harus 7. Enggak, 4 8 ya. 4 8 4 8 ini adalah 2 4 4 4 2 2. Oh, oke oke. Wow. Agak tricky ya untuk pemikirannya. Hmm,
agak tricky sih untuk pemikirannya. Tapi saya lagi coba untuk melihat gimana caranya untuk menjelaskan logikanya dengan jelas gitu. Cuman kalau misalkan ini adalah angka 4 itu nggak mungkin lagi karena untuk pembuatan dari 7 dan 8 ini itu akan selalu permasalahan nantinya. Oh intinya untuk petak ini kali ya. Kalau misalkan dia adalah 73, iya 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 untuk petak ini kayaknya. Untuk petak ini dia akan selalu adalah angka yang selalu muncul di dalam sangkarnya. Karena kalau ini adalah 2 dan 8, kita tahu sangkar ini adalah 8 dan 24. Maka angka 2 harus muncul di sangkarnya. Kalau ini adalah 37, ini pasti akan selalu 734 dan 3 muncul dalam sangkarnya. Jadi angka di sini pasti akan selalu muncul dalam sangkar 14 ini. Jadi angka di sini karena nggak boleh berulang di dalam barisnya, maka harus muncul di sini. Dan ini bukan merupakan angka 4 lagi sekarang. Oke, ya ya. Ini bukan 4 lagi dan ini adalah angka 4 kita. Ini bukan 4 lagi sekarang. Dan angka di sini supaya dia bisa muncul 2 kali di dalam puzzle ini, dia nggak boleh merupakan angka di dalam barisnya. Ini nggak mungkin 23 yang kuning ya. Dia sudah muncul 2 kali, maka ini adalah 23 yang baru. Dan 23 ini nggak boleh berulang di dalam barisnya, maka 23 yang kedua, yang biru, harus di sini nantinya. Dan untuk angka 4 muncul 2 kali, dia harus di sini. Wow. Bahkan sampai ending ya, puzzle ini benar-benar brilian banget. Ya, jadi kita tahu sekarang 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 8 dan menyelesaikan 8, 7. Dan untuk di sangkar ini, dia harus 2 ya. Enggak, 3, 4, 7, dan ini adalah 2 kita. Oke, tapi kita coba dilihat dulu untuk coloringnya. Sini. Dan yang terakhir adalah angka 2. Dan puzzle selesai. Window pane. Kayak puzzle ini menjadi puzzle favorit saya yang baru ya untuk Octo Quadripack sejauh ini. Karena benar-benar brilian banget untuk penggunaan dari properti-properti dari Dutch Whispers untuk dibuat oleh The Bookworm pada puzzle ini. Tadi untuk bagaimana kita bisa menempatkan angka 5, ternyata dia harus muncul 2 kali di dalam puzzle-nya, atau enggak perhitungan angka rendah dan angka tinggi kita bermasalah, dan bagaimana untuk loop Dutch Whispers ini berinteraksi ya, menentukan di mana penempatan angka 5-nya dan penentuan untuk angka rendah dan angka tinggi yang digunakan dari sangkar 14 ini. Benar-benar puzzle yang dibuat dengan sangat brilian banget, dan saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle hari ini. Puzzle yang sangat brilian banget oleh The Bookworm. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.